Berjumpa kembali dengan saya Adi Mulyo CGP 9 kelas 339 dari SMP Negeri 2 Pegantengan Kabupaten Pamekasan. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Fathur Rahman. Beliau adalah guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 2 Pegantengan. Assalamualaikum Pak Fathur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, hari ini ada percakapan pra observasi ya Pak ya. Nanti saya amati perjalanan proses pembelajaran. Adanya tujuan observasi ini yakni untuk mengetahui sejauh mana proses pembelajaran Bapak nanti di kelas. Hari ini melakukan percakapan pra observasi sebagai awal untuk melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid, begitu ya Pak ya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama berkaitan tujuan ini Pak. Kira-kira apa tujuan yang ingin Bapak capai? Tujuan dari pembelajaran ini yaitu pembelajaran teks prosedur. Ya. Diharapkan siswa dalam pembelajaran ini bisa memahami, kemudian bisa membuat piscok dengan secara yang benar sesuai dengan apa yang saya inginkan. Nah, menurut Bapak bagaimana area pengembangannya yang ingin Bapak capai? Pengembangannya ada dua, yaitu Ya. pengetahuan dan keterampilan. Untuk Ya. pengetahuan, seperti yang saya sebutkan tadi, Ya. bahwa siswa dapat memahami tentang cara pembuatan piscok dengan benar. Yang kedua, dari segi keterampilan, siswa diharapkan dapat membuat, kemudian mempraktekkan membuat piscok di kelas. Nah, baik Pak. Nah, bagaimana Pak rancangannya pembelajaran yang akan diterapkan di dalam kelas dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya maupun metode pembelajarannya Pak? Untuk strategi pembelajaran, saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, Ya. yaitu diferensi proses dan Ya. produk. Proses dan produk ya Pak ya. Jadi berdasarkan itu, Ya. kesiapan belajar yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial Ya. dan emosional Ya. yang nantinya menghasilkan produk. Oh, baik. Kemudian saya membagikan kelompok sesuai kemampuan keterampilan dan keahlian siswa. Ya. Model yang saya pakai yakni project based learning, di mana siswa belajar dengan reaktif, terlibat dalam proyek yang akan dilaksanakan nantinya di kelas. Baik. Metode saya pakai metode demonstrasi dan metode eksperimen sekaligus seminar. Nah, untuk barusan sudah didiferensiasi proses, project based learning, metode demonstrasi ya Pak ya. Bagaimana media pembelajaran yang Bapak pakai? Media Tekla Edukasi ini saya menyuruh siswa untuk melihat di internet, di YouTube atau di Google sebagai medianya. Dan media yang ada yang bisa menjadi informasi, termasuk nanti saya terangkan di kelas. Baik. Kira-kira kapan Bapak melaksanakan pembelajaran tersebut di kelas? Berapa dan juga jam berapa Bapak? Jadi pembelajaran yang lebih banyak jamnya yaitu pada hari Kamis, Ya. jam ke-7 Ya. yaitu kelas 7 mulai jam ke-5 sampai jam 5. Baik, nanti hari Kamis saya ke kelasnya Bapak dari jam ke-5 sampai ke-6 ya Pak ya. Siap. Untuk melakukan supervisi kelas, melihat dan mencatat hal-hal apa yang terjadi di dalam kelas. Nantinya Bapak setelah melakukan observasi kegiatan pembelajaran di kelas, kita akan melaksanakan kegiatan yang terakhir ya Pak ya. Ya. Untuk pra observasi di mana pasca observasi kita didampingi oleh pengajar praktik nantinya Pak. Sebelum kita akhiri dalam kegiatan pra observasi ini Pak, apa yang Bapak dapatkan dalam percakapan hari ini? Baik, yang saya dapatkan ini gambaran pelaksanaan pelajaran di kelas yang saya akan capai terkait pelaksanaan pelajaran buku piscok harus benar-benar disiapkan dengan matang. Baik. Agar semaksimal mungkin kegiatan belajar teks prosedur ini bisa tercapai. Jadi gambarnya seperti itu. Baik, terima kasih Pak atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya pada praobservasi ini. Sampai bertemu di hari Kamis ya Pak ya, dalam kegiatan observasi di kelas. Demikian percakapan kita hari ini, sampai bertemu di kegiatan observasi.
dan pasca observasi. Terima kasih Pak Fakor. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian menyiapkan yang pertama bahan, yang kedua alat, lalu yang ketiga langkah-langkah. Alat-alat dan bahan sudah disiapkan? Ya. Nanti kita kerjakan bersama cara membuat pisau. Oke? Baik. Membuat pisau itu yang pertama siapkan apa? Bahan. Bahannya apa aja? Pisang. Kedua, kulit lumpia. Ketiga, coklat batang atau coklat yang lainnya. Yang keempat ada masih ada? Tepung terigu sebagai apa? Perekat dan sebagainya. Kalau masih ada. Baru kemudian nyiapkan minyak goreng. Apa lagi? Sudah kata ya? Pak, kalau bilang Silakan. dia buktinya, banyak cok, yang banyak Coklatnya apa ya? Begini ya, perhatikan. Ya sudah, ngerti ya? Ngerti lagi ya? Ini nyaman ya, ini udah dua ya. Ini mah kita usah ini tak berat seperti ini. Kuring teman dia. Udah, ya gini ya. Masa ada bagus tapi ini. Nah ya, ya. Ada ya. Ya, ya. Sip ya? Ya. Sip, coba lihat. Dan satu lagi, video. Tebel dulu ya, nyaman dulu tapi yang kuring. Maksudnya cukup dengan jumlah itu. Bisa ya, sudah. Pak, meja mana Pak? Online hasilnya. Oh, dia hidang kurang dia nak dapat Pak, lagi. sorry Pak. Mas ba, tayo tak. Tila sa kok wis. Mate, kalian tuh. Apa jom nak kan? Pak, baru Pak. iPhone. Tek prosedur membuat piscok. Jeng untuk guru contoh. Baiklah, karena waktunya sudah habis, pelajaran ini proses pembuatan piscok sudah selesai. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini saya dengan Pak Fathor melakukan kegiatan pasca observasi yang bertujuan untuk menganalisis hasil dari observasi di kelas. Di sini saya juga didampingi pengajar guru praktek yaitu Ibu Ainia. Assalamualaikum Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Ya, untuk Pak Fathor kita akan mengadakan pasca observasi. Yang pertama, bagaimana perasaan Bapak jalannya kegiatan observasi di kelas yang sedang berlangsung? Rasanya ya agak bervariasi sebenarnya, Ya, karena dalam pembuatan tag prosedur ini menggunakan model lain, yaitu tag prosedur cara membuat piscok. Jadi pengembangan dari saya sehingga bisa dipahami oleh siswa. baik. Baik Bapak, bisa diceritakan kembali Pak Arya pengembangan apa di kelas dan kemudian langkah-langkah juga tahapan-tahapan apa yang sudah Bapak laksanakan di dalam kelas? Kami menggunakan seperti biasanya diferensi proses, di mana dibagi siswa dalam beberapa kelompok. Masing-masing kelompok disuruh membuat piscok. Baru kemudian menggunakan metode problem based learning, di mana siswa disuruh membuat piscok secara bersama-sama. Baik. Nah, dari pengembangan langkah dan tahapan barusan Bapak mengungkapkan tentang pembuatan piscok, sejauh mana Bapak melaksanakan pembelajaran di kelas? Ya, kami bersama dengan siswa-siswa memberikan langkah-langkah yang harus dilaksanakan dalam pembuatan piscok tersebut, sehingga siswa mengerti dari tahap awal menyiapkan alat, lalu kemudian tahap menyediakan bahan, kemudian pelaksanaan. Ya. Terus, dalam pelaksanaan alhamdulillah ada beberapa siswa atau banyak beberapa siswa yang memahami cara pembuatan piscok, sehingga bisa dikatakan berhasil anak membuat bahan dari bahan sampai proses penggorengan. oh, baik Pak. Dari pembelajaran barusan, apakah ada hambatan Pak atau kekurangan apa yang ada di proses Kendalanya pembelajaran? siswa yang kurang perhatian. Kurang perhatian. Kurang perhatian menjadi bukan menjadi masalah sebenarnya. Iya. Tapi setidaknya anak tersebut dianggap kurang perhatian, sehingga Iya. nantinya kan tidak memperoleh manfaat dari pelajaran yang saya berikan. Kurang aktif ya Pak ya? Ya, secara umum siswa aktif. Ya, secara umum aktif, tapi kurang perhatian ya Ada Pak ya? sebagian yang kurang perhatian. Kira-kira apa penyebab sebagian siswa ada yang kurang perhatian Pak? Penyebabnya itu Pak? Penyebabnya mungkin karena merasa tidak perlu gitu. Atau Ya. mungkin ada yang lain, misalnya sudah paham sehingga tidak perlu mendengarkan. Baik Pak, apa rencana Bapak ke depannya agar nanti bisa menyesuaikan? Ya, Belajar sebenarnya tersebut, Pak. anak-anak yang kurang perhatian diberikan motivasi agar semuanya bisa mengerti apa yang saya ajarkan. Baik, rencana ke depannya Pak akan perbaiki proses pembelajaran, khususnya pada pembelajaran berdiferensiasi gitu Pak, dengan menggunakan apa Pak? Ya, dalam referensi ini mungkin nanti akan dikembangkan dengan di konten ya. Jadi Ya. di apa namanya, Di konten dan di produk. laporannya nanti seperti apa hasil dari pembuatan piscok. Oh gitu ya Pak ya. Kira-kira ke depannya kapan Bapak laksanakan penyesuaian pembelajarannya? Penyesuaian pembelajaran mengikuti dari tema yang akan dikembangkan. Yang selama materinya sudah selesai, berarti nanti hanya penguatan di pelajaran berikutnya. Baik Pak, mungkin ada saran dan masukan dari Ibu Ainia, dipersilahkan Bu. Baik.
dialog pasca observasi ini kita dibersamai oleh seorang coach, itu Bapak Adi Mulyo ya. Iya. Hampir lupa beberapa hari tidak bersua ya Bapak ya. Tapi jangan khawatir Pak. Namanya tetap lengket lah Pak, lengket di hati ya Pak ya. Ya kemudian ada seorang guru yang agak baru ini dengan Bapak siapa ini sebagai coach, Bapak Fathul Rahmadi ya. Terima kasih perkenalannya. Kalau saya amati dari dialog tadi, alhamdulillah bahwasanya seorang coach Adi Mulyo telah berhasil mengcoaching coachingnya sehingga beliau telah tahu dan paham tentang beberapa alur pembelajaran berdiferensiasi. Tadi menyebutkan beliau ada berdiferensiasi proses, konten, dan produk. Berarti setelah di coaching beliau tahu ya tentang itu ya Bapak ya. Berarti begitu telatennya mungkin coachnya untuk meng-coaching Bapak Fathul ini sehingga beliau tahu apa yang telah dipelajari pada modul-modul di PGP bisa ditularkan pada teman sejawat Pak Adi ya. Tadi tentang cara membuat piscok ya, itu termasuk di pembelajaran atau bidang studi apa Bapak? Bahasa Indonesia. Oh bahasa Indonesia. Kelas 7. Kelas 7 Pak ya. Iya, sebenarnya memang saya perlu tahu itu kelas-kelasnya kelas berapa. Nanti bisa jadi catatan di saya. Kelas 7 Pak ya. Ya. Kendala insya Allah di mana-mana memang tetap ada namanya kendala Bapak. Anak-anak kurang perhatian tadi. Menurut saya anak-anak yang kurang perhatian itu mungkin perlu diberi binaan khusus Bapak ya. Sediakan jam lebih beberapa menit istilahnya itu untuk mengadakan bimbingan pada anak-anak yang kurang perhatian dengan pembelajaran tersebut. Bisa ditanya apa yang menjadi penyebab dia tidak perhatian. Bisa jadi memang kondisi anaknya lagi dalam keadaan susah atau kesehatannya terganggu, atau memang dia aslinya tidak menyukai pelajaran tersebut, atau yang lain-lain. Bisa seperti itu. Kemudian juga bagaimana cerdas-cerdasnya kita untuk anak yang tidak suka pelajaran tersebut, akhirnya walaupun nanti sedikit demi sedikit dengan pembelajaran yang lebih menyenangkan, dia akhirnya akan suka juga dengan pembelajaran tersebut. Seperti itu Bapak. Baik, karena ya memang di sini ini tidak banyak kendala yang Bapak hadapi. Oleh karena itu ya catatan saya juga tidak terlalu banyak Bapak. Cuman saya sangat salut dan bangga atas keberhasilan Pak Adi ini telah bisa menggiring temannya untuk mengikuti jejak CGP namanya ya Pak, calon guru penggerak ini telah belajar beberapa modul Pak beliaunya ini, sehingga beliau nanti di sekolah ini bisa mengembangkan pembelajaran-pembelajaran yang lebih menarik, yang lebih memajukan mutu pembelajaran di lembaga ini, dan kemudian juga bisa menularkan pada teman-temannya yang lain, dan juga sebisa mungkin diajak untuk mengikuti program guru penggerak ini Pak. Silakan mendaftarkan diri
di link-link yang sudah disediakan oleh BPKP. Seperti itu harapan saya, Pak. Dan saya sangat berterima kasih sekali dan saya bangga, salut, dan saya sangat mengapresiasi keberhasilan Bapak-bapak sekalian, Bapak sebagai Pak Adi sebagai coach dan Pak Fathur Rahman sebagai kunci telah berhasil melaksanakan kegiatan ini. Terima kasih banyak dan mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian dari saya. Silakan Bapak untuk menutup sesi dialog ini. Baik. Akhirnya rangkaian supervisi akademik telah selesai dari pra observasi, observasi di dalam kelas dan pasca observasi, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bu Ainiah dan Pak Fathur, dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.